Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya kelas 6 yang Bapak sayangi? Kembali lagi bertemu dengan Bapak Firly Rusdiawan di pelajaran BTHQ. Nah, pada pembahasan kali ini Bapak ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai tentang surah sekarang. Sebelum dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan niatan semoga apa-apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah diniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Selanjutnya tentang surah Al-Insyirah. Nah, adik-adik bisa simak di halaman 19. Membaca surah Al-Insyirah. Nah, amati gurumu melafalkan surah Al-Insyirah. Perhatikan panjang pendek bacaannya sebelum membaca surah Al-Insyirah. Cermati dulu tulisannya. Ayo baca surah Al-Insyirah berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Nah, sebelum Bapak bacakan surah Al-Insyirah, harus membaca ta'awud dan basmalah. Apa itu ta'awud? Ta'awud adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Sedangkan bacaan basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik, silakan disimak. Bapak bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan juga tentang bacaan-bacaan di sini. Nah, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada mad tabi'inya, yaitu dibaca panjang satu alif. Ciri-ciri mad tabi'i adalah satu, pertama apabila ada harokat berdiri. Harokat berdiri seperti alif kecil atau domah terbalik atau alif di bawah kecil berdiri. Misal di sini Allah, itu namanya adalah, ini namanya lafdzul jalalah. Jalalah. Nah, untuk mad tabi'inya mana? Ini mad tabi'inya. Mad tabi'i atau mad asli. Itu tanda pertama. Untuk tanda yang kedua, dilihat kalau ada harokat fathah bertemu dengan alif, kalau ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, kalau ada harokat domah bertemu dengan waw sukun. Ini juga termasuk mad tabi'i, harus diingat. Nah, selanjutnya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu lafdzul jalalah juga ar-Rahmani, di situ juga termasuk mad tabi'i. Mana? Coba ar-Rahmani dilihat mana harokatnya berdiri, itu adalah mad tabi'inya. Ini mad tabi'i atau mad asli sama aja. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Dua harokat, untuk tahu dua harokat itu seperti apa, berarti sama dengan dua ketukan seperti itu. Selanjutnya untuk ayat pertama, alam nashrah, ada mim mati bertemu dengan nun. Nah, di sini penjelasan tentang mim mati yang mungkin besok Bapak jelaskan. Sekarang singkat aja, apabila ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba,
maka dinamakan izhar syafawi. Izhar syafawi karena namanya adalah izhar syafawi. Izhar itu kan artinya jelas, maka cara bacanya adalah jelas. Apanya yang jelas, Pak? Nunnya dibaca, mimnya dibaca jelas. Alam nasroh, jadi tanpa dengung. Kalau masih dibaca alam nasroh itu masih keliru. Yang betul gimana, Pak? Yang betul adalah alam nasroh, jadi mimnya jelas tanpa dengung. Selanjutnya soderok. Soderok di situ adalah bacaan qalqalah. Huruf qalqalah terkumpul dalam kalimat. Ingat-ingat ya adik-adik. Ini Bapak buatkan yang gampang, toko di baju. Jadi kok toko di baju? Ingat-ingat baju di toko. Tahu semua kan ya? Baju, kalau baju itu jadi toko. Nah, baju di toko. Nah, ingat-ingat. Semisal ada pertanyaan apa aja huruf qalqalah, ingat-ingat baju di toko. Berarti ada 5, ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Apabila ada salah satu huruf ini yang berharokat sukun, sukun tahu ya, sukun itu kayak gini. Nah, maka itu dinamakan qalqalah. Qalqalah itu apa, Pak? Qalqalah adalah pantulan, jadi bacaannya harus dipantulkan, jangan ditahan. Semisal di sini soderok, tidak boleh keliru, masih sodrok. Sodrok keliru. Yang betul gimana, Pak? Yang betul adalah soderok, jadi soderok. Nah, pantulkan. Selanjutnya ayat ketiga wawado'na. Nah, di situ tadi mat tabi'i sudah Bapak jelaskan bagian sini. Apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif. Angka. Nah, di sini ada hukum nun sukun bertemu dengan kaf, yaitu ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar. Karena samar dan dengung, maka cara bacanya ya harus samar dan dengung. Tidak boleh jelas. Semisal wawado'na anka wizrok. Nah, tidak boleh anka wizrok, masih keliru. Selanjutnya ayat ketiga alladzi. Nah, itu dibaca panjang. Kenapa? Nama matnya adalah mad jaiz munfasil. Bapak terangkan di sini agak cepat, nanti kalau masih keliru silakan ditanyakan ke Bapak ya. Ini agak cepat biar dapatnya banyak. Alladzi pertama, alladzi, Bapak tulis alladzi. Nah, di sini kan masih ingat ya, matobi tadi. Matobi adalah di sini yang saya Bapak ini. Apabila ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Sini ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini namanya adalah mat tabi'i. Nah, sekarang apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, itu namanya adalah bertemu dengan hamzah itu adalah bukan mat tabi'i lagi, tapi ada kalanya mat wajib, ada kalanya mat jaiz. Bapak tuliskan anunya aja, wajib atau jaiz. Kalau mat wajib itu mat wajib muttasil, kalau mat jaiz munfasil. Nah, dilihat ini alladzi anqodo. Anqodo itu bukan alif tetapi hamzah, karena hamzah itu punya harokat sedangkan alif tidak punya harokat. Nah, anqodo Bapak tuliskan lagi, ternyata bertemu dengan hamzah. Ini nanti ada hukum lagi non, ini hukumnya ikhfa. Selanjutnya anqodonya ini gimana? Nah, untuk anqodo pertama dilihat apakah perbedaan antara mad wajib dengan mad jaiz apa, Pak? Perbedaannya adalah kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, ini dalam satu kalimat namanya mad wajib. Kalau mad jaiz itu ada bertemu dalam dua kalimat, maksudnya terpisah, ada dua kalimat yang berbeda. Contohnya gimana? Di sini alladzi anqodo. Alladzi anqodo ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah alladzi, kalimat kedua adalah anqodo.
maka namanya adalah mad jaiz munfasil, seperti itu. Selanjutnya warfa'na. Warfa'na ini sama ikfa fa inna. Nah, di sini adalah gunnah. Bacaan gunnah adalah bacaan dengung. Panjangnya 1,5 alif atau 1 alif. Dengung itu gimana? Dengung itu keluarnya pakai bagian sini. Hidung, rongga hidung, gunnah, rongga hidung. Jadi keluarkan di sini. Kalau ditutup itu ketahuan salah, tidak keluar. Nah, jadi fa'in ditahan, fa'inna ma'al usri yusra, ya. Nun sukunnya, nun tasdidnya ditahan, fa'inna ma'al usri, fa'inna ma'al usri yusra, seperti itu. Selanjutnya ma'al usri yusra, ma'al itu tidak boleh tawalud. Tawalud itu adalah mematulkan. Contohnya ma'al usri, tidak boleh, dijelaskan aja ma'al usri yusra. Selanjutnya mad iwad. Mad iwad itu adalah apabila ada harokat ya. Lanjut, jadi yusra di situ adalah mad iwad. Mad iwad itu apa, Pak? Mad iwad itu adalah apabila ada fathatain bertemu dengan wakof. Jadi bacaannya bukan yusron, bukan dibaca yusron, itu kan harusnya yusron ya. Tetapi karena bertemu dengan wakof atau harus berhenti, maka bacanya adalah yusro. Seperti itu. Bacanya berapa? 1 alif. Selanjutnya fa inna ma'al usri yusra sama fa iya sama fansub sama wa ila rabbika farghab. Di situ adalah roknya ro sukun di awal huruf berharokat fathah, ro tafkhim, jadi dibaca tebal. Farghab, jadi mulutnya harus kedepanin. Farghab, farghab. Ba-nya itu juga termasuk qalqalah, jadi harus dipantulkan. Nah, mungkin cukup sekian karena waktunya kalau terlalu lama tidak bisa dikirim, Bapak akhiri. Terima kasih, silakan menyimak dan juga silakan menghafal surat Al-Insyirah ini untuk kelas 6. Yang ingin menghafal, yang ingin mengirimkan ke Bapak juga tidak apa-apa, Bapak tunggu. Yang tidak mengirimkan juga tidak apa-apa. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.